Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Nur Melani dan teman saya Dita Unia. Kami di sini akan mempresentasikan salah satu jenis public speaking, yaitu demonstrative public speaking. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami berdua untuk menyampaikan materi tentang demonstrative public speaking. Baik, langsung saja ke penjelasannya. Slide yang pertama. What is a demonstrative speech? A speech that tells or shows an audience how to do something. It requires that you provide instruction by using material in which to perform a specific task. Jadi apa sih demonstrative speech ini atau demonstrative public speaking? Demonstrative public speaking adalah suatu pidato yang memberitahukan atau memperlihatkan kepada audiens atau penonton bagaimana cara melakukan sesuatu. Ini mengharuskan kita memberikan suatu instruksi kepada penonton menggunakan suatu bahan-bahan yang dibutuhkan untuk melakukan suatu tugas tertentu. Next slide. General outline, di mana general outline ini ada 3 hal. Yang pertama itu ada introduction, yang kedua ada body, dan yang ketiga ada conclusion. Langsung saja ke yang pertama, introduction, di mana introduction ini ada dua hal. Yang pertama, attention gather and a statement of what it is you are going to do. Jadi di dalam introduction ini atau pendahuluan ini ada 2 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, kita harus menarik perhatian audiens, dan yang kedua, kita harus memberikan statement atau pernyataan bahwa apa sih yang akan kita lakukan, apa sih yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini. Yang kedua itu ada body. Di dalam body ada 3 hal. Yang pertama, provide us a list of materials. Yang kedua, explain how to do certain things. Yang ketiga, show the stages of production. Di mana body ini yang pertama itu kita harus menyiapkan daftar bahan-bahan yang dibutuhkan, dan yang kedua menjelaskan bagaimana kita melakukan sesuatu yang khusus. Dan yang ketiga, memperlihatkan tahap-tahap produksi. Yang terakhir ada conclusion, di mana conclusion ini adalah bagian penutup. Di bagian penutup ini ada 2 hal. Yang pertama, review the steps briefly, and the last one, explain how learning these particular things will help the audience. Jadi di dalam penutup ini, yang pertama, kita harus mereview kembali tahap-tahap yang kita sampaikan tadi secara singkat, dan yang kedua, menjelaskan bagaimana pembelajaran ini akan membantu audiens atau penonton. Next slide, the introduction. Di dalam introduction ini ada 3 poin. Yang pertama, choosing a topic, appealing to audience, and the attention gather. Langsung saja ke poin yang pertama, choosing a topic. Di dalam choosing a topic ini ada 3 poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama, choosing a topic that you and your group are proficient at or are comfortable presentation on. Jadi kalian harus memilih suatu topik yang grup kalian kuasai dan nyaman untuk dipresentasikan. Yang kedua, also choose a topic that can be addressed during the allotted time. Jadi kita juga harus memperhatikan ketika kita memilih topik yang akan kita sampaikan, kita harus memilih topik yang sesuai dengan waktu yang diberikan kepada kita untuk menyampaikan suatu materi tersebut. Dan yang terakhir, while you want to catch your audience attention, you may choose a topic that they may be fond of.
You just need to appeal to them and catch their attention. Jadi ketika kita memilih suatu topik yang akan kita sampaikan, kan kita ingin menarik perhatian para audiens kita. Jadi ketika kita memilih topik, kita harus memilih topik yang audiens kita sukai agar mereka tertarik dengan topik kita, dan kita hanya bertugas untuk menarik perhatian mereka untuk memperhatikan kita. Next, appealing to your audience. Jadi menarik bagi penonton kita atau audience kita. You want your audience to take something away from your demonstration as well as be interested, so you must appeal to them. Jadi kita ingin audiens kita atau penonton kita mengambil sesuatu dari demonstrasi yang kita sampaikan dan serta menarik bagi mereka. Jadi kita harus menarik perhatian mereka ketika kita menyampaikan hal tersebut. Consider the demography of the audience. For example, you are showing a class of middle-aged women how to change attire. What might you say to grab their attention in the beginning and throughout the speech? Jadi kita harus mempertimbangkan demografi penonton kita. Sebagai contoh, kita menunjukkan suatu performance kepada wanita parubaya, cara mengganti ban. Apa yang akan kita lakukan sehingga mereka bisa tertarik dengan apa yang kita sampaikan dan bisa menarik perhatian mereka dari awal kita menyampaikan speech kita sampai akhir. Next, the attention gather, pengambilan perhatian. Jadi di sini yang pertama itu ada first impression are important. Jadi kesan pertama atau first impression kita saat kita melakukan suatu pidato itu sangat penting. Yang kedua, grab your listener interest within the first 10 to 50 seconds of the introduction. Jadi kita harus raih minat pendengar kita dalam 10 atau 15 menit pertama detik pendahuluan atau perkenalan tadi. Yang ketiga, don't judge stage. Jangan hanya mengatakan this is a demonstration on how make pizza. Jangan hanya kita mengatakan ini adalah demonstrasi bagaimana membuat pizza. Nanti kesannya tidak menarik. Give a scenario, provide an interesting fact or statistic or ask a question. Jadi berikan skenario, berikan fakta atau statistik yang menarik atau ajukan pertanyaan. Misalnya, apakah kalian sudah pernah membuat pizza atau memberikan suatu pertanyaan lain yang berkaitan dengan pizza? Next slide, di situ ada the body. Di dalam the body ini ada 3 poin juga. Yang pertama material, visual, aids, pillar, and step. Ada 4 poin. Yang pertama material. List your need material or skill. Jadi kita harus membuat daftar bahan atau kebutuhan yang kita perlukan ketika melakukan demonstrasi tersebut. Yang kedua, make sure the materials and what you do with the material are visible. With demonstration speech or use speech to enhance what it is you are demonstrating. That is what you do and what you say should work together. Jadi pastikan bahan dan apa yang Anda lakukan dengan bahan terlihat.
Dengan pidato demonstrasi, gunakan pidato untuk meningkatkan apa yang Anda demonstrasikan. Apa yang Anda lakukan dan apa yang Anda katakan harus bekerja sama, yaitu atau berbarengan dengan memberikan instruksi melalui perkataan dan diiringi dengan melakukan apa yang kita katakan. Yang terakhir ada also provide any vocabulary that the audience may need to know. Jadi kita harus memberitahukan kosakata yang harus diketahui oleh para audiens atau penonton kita. Oke, saya akan melanjutkan. Visual aids. 1. Be sure that your visual can be seen clearly. 2. If you cannot report the exact product in your short films, drawing, model, and picture may be used. Visual representation should be accurate. For instance, if you are teaching someone to draw a short foot, but you can use a softball and paint it a dark color, don't use a basketball or scoreball. 3. Labels, drawings, model, or picture in if necessary, or be sure to point to a specific thing. 4. For creativity, you may also want to consider dressing or acting the part. Visual aids adalah alat peraga. Pastikan bahwa visual Anda dapat terlihat dengan jelas. Kedua, jika Anda tidak dapat memproduksi produk yang tepat dalam film pendek Anda, gambar, model, dan gambar dapat digunakan. Representasi visual harus akurat. Misalnya, jika Anda mengajar seseorang untuk melempar peluru, tetapi Anda dapat menggunakan softball dan mengecatnya dengan warna gelap, jangan gunakan bola bisbol atau sepak bola. Ketiga, beri label gambar, model, atau gambar jika perlu. Yakin untuk menunjukkan hal tertentu. 4. Kreativitas Anda mungkin juga ingin mempertimbangkan untuk berpakaian atau menerangkan bagian tersebut. Feel rest. Throughout our use fit, there should never be a forget moment of slide. 2. If you speak as pause in between steps, instead of remaining silent, tell the audience how you can use the final products. What about any errors that are linked to core if not careful, or any variation of the thing you are demonstrating to them. 3. Be sure not to confuse the audience by going off topic. 4. When causing filter, make sure the are of interest, are informative, and able to audience. Pengisi, sepanjang pidato Anda tidak boleh ada momen hening yang berkepanjangan. Kedua, jika pidato Anda berhenti sejenak di antara langkah-langkah, ahli-ahli diam. Beritahu audiens bagaimana Anda dapat menggunakan produk akhir. Peringatkan mereka tentang kesalahan apapun yang mungkin terjadi jika tidak berhati-hati, atau variasi apapun dari hal yang Anda tunjukkan ke mereka. Keempat, pastikan untuk tidak membingungkan penonton dengan keluar dari topik. Saat memilih pengisi, pastikan itu menarik, informatif, dan menarik audiens. Step 1. Supply the audience with the step needed to finish the task. 2. Your audience should be able to follow along with your step. 3. Steps should be simple to follow. 4. Steps should be details. 5. 3 should be a reasonable amount of steps. Take into consideration the time limit for the speed. Langkah.
1. Menyediakan audiens dengan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. 2. Audiens Anda harus mengikuti langkah Anda. 3. Langkah-langkah harus sederhana untuk diikuti. Langkah-langkah harus rinci, harus ada jumlah langkah yang masuk akal, mempertimbangkan batas waktu untuk pidato. The conclusion. Reset and summarization. 1. During your conclusion, reset your step. 2. Also summarizing the purpose of learning the particular skill you choose to demonstrate. 3. Remember that it is a conclusion should be brief. Kesimpulan. Nyatakan kembali dan ringkasan. 1. Sedangkan kesimpulan Anda, nyatakan kembali langkah Anda. Kedua, juga rangkuman tujuan pelajari keterampilan tertentu yang Anda pilih untuk didemonstrasikan. Ketiga, ingat bahwa ini adalah kesimpulan, jadi singkat saja. Suggest. 1. To finalize don't add with and that is how you do. Instead, after your conclusion, suggest how to audience can use this particular thing to better their lives. 3. For example, if you teach an audience to make funding a final statement could be now that you know how to make instant funding. You all always have a essay to make decision whenever you have goals. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.